Di Wonosobo, seorang penjual bakso menyembunyikan rahasia keji di balik senyum ramahnya. Saat kebenaran terungkap, kota ini terguncang, anak-anak yatim menjadi korban, dan seluruh masyarakat bertanya-tanya, bagaimana kejahatan itu bisa terjadi di depan mata mereka. Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak gagal paham. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Wonosobo, sebuah kota kecil yang terletak di lereng Pegunungan Dieng, terkenal dengan kesejukan udaranya yang segar dan pemandangan alamnya yang menenangkan. Setiap pagi, kabut tipis masih menyelimuti jalan-jalan sempit di tengah kota, sementara sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, menyoroti atap-atap rumah yang tertata rapi. Suara burung berkicau dan aroma kopi yang baru diseduh dari warung-warung kecil menjadi pengiring kesibukan penduduk yang perlahan memulai aktivitas hariannya. Di pasar tradisional Wonosobo, pedagang lokal sudah mulai menata dagangan mereka. Buah-buahan segar dari dataran tinggi Dieng tersusun rapi di meja kayu, sementara sayur mayur yang baru dipetik dari kebun tetangga memenuhi setiap sudut lapak. Pedagang sayur tua, yang dikenal dengan sapaan Pak Joko, tersenyum ramah pada setiap pembeli yang lewat, menyapa dengan hangat. "Pagi, Bu Sari, mau cabai atau tomat segar?" Suasana pasar dipenuhi aroma rempah, tepung, dan kopi, menciptakan harmoni khas yang menjadi identitas kota ini. Di sisi lain kota, panti asuhan kecil berdiri sederhana di pinggiran jalan. Anak-anak yatim yang tinggal di sana menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas yang sederhana. Sekolah pagi, bermain sebentar di halaman yang tidak terlalu luas, dan membantu kegiatan rumah tangga panti. Meski hidup tanpa orang tua, senyum mereka tak pernah hilang, meski terkadang kesepian menyelinap di mata kecil mereka. Mereka belajar bersama, saling mendukung, dan menikmati hal-hal kecil yang sering dianggap sepele oleh dunia luar, seperti secangkir susu hangat di pagi hari atau lagu yang mereka nyanyikan bersama. Di tengah kehidupan yang tampak tenang itu, seorang pria menyiapkan gerobak baksonya. Namanya Slamet, pria parubaya dengan wajah yang tampak ramah di luar, meski matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Slamet telah menjalani profesinya sebagai penjual bakso selama lebih dari 10 tahun. Ia dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang mudah bergaul, selalu tersenyum kepada pelanggan, dan tampak bersahabat dengan anak-anak yang sering membeli dagangannya. Gerobak bakso sederhana miliknya, dengan tulisan "Bakso Slamet" di papan kayu, menjadi pemandangan yang akrab di sekitar pasar dan jalanan kota. Slamet bukan berasal dari keluarga kaya. Sejak muda, ia belajar berdagang untuk membantu orang tua membayar sekolah adik-adiknya. Kehidupan yang keras mengajarkannya untuk mandiri, keras kepala, tapi juga cerdik dalam mencari peluang. Ia memiliki rumah kecil di pinggiran kota, namun sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan dengan gerobak baksonya. Warga kota melihatnya sebagai penjual bakso biasa, mungkin sedikit eksentrik, tapi selalu bisa diandalkan untuk membuat bakso hangat dengan rasa yang lezat. Setiap pagi, Slamet memulai ritualnya dengan menyiapkan bahan bakso di rumahnya, mengulek bumbu, mencampur daging, dan membuat adonan dengan cermat. Ia selalu memastikan kualitas bahan, karena reputasi baksonya menjadi modal utama untuk menarik pelanggan setia. Setelah itu, ia mendorong gerobaknya melalui jalanan kota, menawarkan bakso panas kepada siapapun yang lewat. Anak-anak panti asuhan sering menjadi pelanggan setia, membeli bakso dengan tabungan kecil mereka, dan Slamet selalu memberikan senyum hangat serta kadang-kadang potongan bakso tambahan secara cuma-cuma. Masyarakat Wonosobo hidup dalam ritme yang sederhana tapi harmonis. Anak-anak bermain di gang sempit dengan riang, ibu-ibu berbelanja sambil bercengkrama, dan pedagang saling menyapa dengan ramah. Ketenangan itu memberi kota ini aura damai yang khas, hingga hal-hal kecil yang tidak biasa, seperti seseorang yang terlalu sering mengamati anak-anak atau terlihat sendirian di pinggir jalan, mudah menjadi perhatian tetangga. Namun, di tengah kedamaian itu, sedikit pun masyarakat tidak menyangka bahwa di balik wajah ramah seorang penjual bakso, tersimpan rahasia yang kelak akan mengguncang kota mereka. Slamet, dengan gerobak bakso dan senyumannya yang meyakinkan, tampak seperti bagian alami dari kehidupan kota. Ia adalah bagian dari ritme pagi Wonosobo,
bagian dari cerita anak-anak yang menunggu bakso hangat sebelum sekolah, dan bagian dari kesibukan pasar yang sederhana. Namun, di balik rutinitas yang tampak biasa, sedikit getaran keganjilan mulai terlihat. Sebuah bayangan kecil yang akan berkembang menjadi gelap dan memengaruhi kehidupan masyarakat Wonosobo secara tragis. Di pinggiran Wonosobo, tak jauh dari pasar yang ramai dan jalan-jalan yang sempit, berdiri sebuah panti asuhan sederhana bernama Panti Asuhan Cahaya Hati. Bangunannya tidak terlalu besar, namun cukup rapi dengan cat dinding yang mulai memudar dimakan waktu. Disinilah sekelompok anak-anak yatim menempati hari-hari mereka, menjalani rutinitas yang meski sederhana, dipenuhi kehangatan dan kasih sayang dari pengurus panti. Di antara anak-anak itu, ada seorang bocah bernama Raffi. Umurnya baru 8 tahun, tubuhnya kecil, tapi matanya selalu bersinar dengan rasa ingin tahu dan keceriaan yang tulus. Rambut hitamnya sedikit acak-acakan. Wajahnya selalu menebarkan senyum meski ia sering tidur di kasur tipis di sudut kamar bersama beberapa anak lain. Raffi kehilangan orang tuanya sejak masih balita. Ibunya meninggal karena sakit parah, sementara ayahnya meninggalkan dunia lebih awal karena kecelakaan. Sejak itu, panti asuhan menjadi rumahnya, dan pengurus panti, Ibu Lestari dan Pak Agus, menjadi sosok pengganti orang tua yang menemaninya setiap hari. Rutinitas Raffi cukup sederhana, namun penuh warna. Setiap pagi, ia dan anak-anak lain bangun pukul 6 untuk membersihkan kamar, mencuci pakaian, dan membantu menyiapkan sarapan. Setelah itu, mereka bersiap untuk berangkat ke sekolah dasar terdekat. Raffi adalah anak yang rajin belajar. Meskipun kadang nilainya tidak selalu sempurna, tapi semangatnya untuk mencoba dan rasa ingin tahunya membuat guru-guru menyukai kepribadiannya. Di sekolah, Raffi dikenal sebagai anak yang periang, selalu membantu teman-temannya yang kesulitan mengerjakan tugas, dan sering menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Di sore hari, setelah pulang sekolah, Raffi biasanya bermain di halaman panti atau di gang sempit sekitar rumah panti. Ia suka bermain sepak bola dengan anak-anak tetangga atau sekadar berlari-larian sambil tertawa lepas, tanpa memikirkan dunia yang kadang keras. Senyumannya yang polos mampu mencairkan hati siapapun yang melihatnya. Bahkan pedagang di sekitar pasar, seperti Pak Joko dan Ibu Sari, sering memberinya permen atau roti sebagai hadiah kecil atas keceriaannya. Hubungan Raffi dengan masyarakat sekitar cukup hangat. Ia tidak hanya dikenal di panti atau di sekolah, tetapi juga di pasar, jalan-jalan, dan warung-warung kecil tempat pedagang ramah. Masyarakat menganggapnya sebagai anak yang sopan, penuh rasa hormat, dan selalu ceria. Beberapa tetangga, meski tidak terlalu dekat, merasa ada kehangatan tersendiri ketika melihat Raffi melintas, tersenyum dan menyapa dengan suara kecilnya yang polos. Raffi adalah cermin dari harapan kecil yang hidup di tengah kesederhanaan kota Wonosobo. Anak yang tanpa keluarga biologis, tapi tetap mampu memancarkan cahaya positif bagi orang-orang di sekitarnya. Raffi memiliki teman dekat di panti, sebut saja Dika dan Nia. Mereka bertiga sering berbagi makanan, bermain bersama, dan saling menenangkan ketika ada yang sedih. Dika, yang sedikit lebih tua, kerap mengajarkan Raffi trik-trik kecil bermain sepak bola, sementara Nia sering berbagi cerita tentang dongeng dan imajinasi anak-anak. Kehidupan mereka mungkin sederhana, namun persahabatan mereka kuat, dan anak-anak ini belajar saling peduli dan menjaga satu sama lain. Di tengah kehidupan sederhana itu, Raffi tetap memiliki impian yang besar untuk masa depan. Ia ingin suatu hari bisa menjadi guru atau dokter, membantu anak-anak lain yang kurang beruntung, seperti dirinya. Meski ia masih kecil, impiannya selalu membuatnya semangat menjalani hari-hari di panti. Ia percaya, meski hidupnya berbeda dari anak-anak lain yang memiliki keluarga lengkap, dunia masih bisa menjadi tempat yang hangat dan penuh peluang. Namun, di balik keceriaan dan kepolosan Raffi, terselip ketidakberdayaan yang inheren dari statusnya sebagai anak yatim. Ia sangat bergantung pada lingkungan panti, pengurus, dan masyarakat sekitar untuk perlindungan. Keterbatasan ini membuatnya rentan terhadap ancaman dari orang-orang yang niatnya tidak baik. Masyarakat Wonosobo yang sebagian besar baik hati tidak pernah membayangkan bahwa sosok polos seperti Raffi bisa menjadi target seseorang yang membawa niat gelap. Raffi juga memiliki kebiasaan kecil yang membuatnya dicintai banyak orang. Senyumnya yang tulus,
tawanya yang riang, dan keberaniannya mencoba hal-hal baru meski kadang gagal. Misalnya, ia pernah mencoba membuat layang-layang dari kertas bekas dan bambu kecil, lalu memamerkannya kepada anak-anak lain, walaupun layang-layang itu jatuh beberapa kali. Kegigihan dan keceriaannya itu selalu membuat orang di sekitarnya tersentuh, dan secara tidak langsung membangun ikatan emosional yang kuat antara Raffi dan masyarakat sekitar. Slamet, penjual bakso yang selama ini dikenal ramah oleh masyarakat Wonosobo, mulai menunjukkan tingkah laku yang sedikit berbeda dari biasanya. Di mata kebanyakan orang, perubahan itu tampak kecil, hanya sekadar kebiasaan baru yang agak aneh. Tapi bagi sebagian tetangga yang sensitif, ada sesuatu yang mengganjal. Sejak beberapa minggu terakhir, Slamet sering terlihat berdiri lebih lama di sudut pasar, mengamati anak-anak yang lewat dengan mata yang terlalu tajam, terlalu fokus. Biasanya, ia sibuk menyapa pelanggan atau menyiapkan dagangan. Namun kini ia kadang duduk di bangku kayu sambil menatap anak-anak yang membeli bakso darinya. Ada senyum yang selalu terpatri di wajahnya, namun matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dipahami. Campuran rasa ingin tahu yang aneh dan ketertarikan yang tidak biasa. Pedagang lain mulai memperhatikan kebiasaannya. Pak Joko, yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar, merasa ada yang janggal. Slamet itu aneh beberapa hari ini, gumamnya kepada Ibu Sari. Dia terlalu sering menatap anak-anak, terutama yang dari panti asuhan. Rasanya tidak enak. Ibu Sari hanya mengangguk pelan, mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun hatinya juga merasakan sesuatu yang mengganggu. Di pagi hari, ketika Raffi dan beberapa anak panti asuhan datang membeli bakso, Slamet menyapa mereka dengan senyum yang tampak hangat. "Halo, Raffi, mau bakso yang biasa atau yang sedikit pedas hari ini?" Ucapnya sambil menyerahkan mangkuk hangat. Kata-katanya terdengar ramah, seperti setiap hari. Anak-anak panti pun tertawa riang, tidak menyadari nada aneh yang terkadang terselip di balik suara Slamet. Ada sesuatu yang terlalu lembut, terlalu perhatian, hingga membuatnya berbeda dari sebelumnya. Namun, beberapa kebiasaan Slamet mulai membuat pengurus panti waspada. Ia terkadang menanyakan hal-hal yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Siapa yang biasanya mengantar kalian ke sekolah? Apakah ada yang menjaga kalian saat malam hari? Atau, ia bertanya dengan terlalu rinci tentang rutinitas harian anak-anak. Kapan mereka pergi bermain? Siapa teman dekat mereka? Bahkan kapan mereka tidur siang? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu dibungkus dalam nada santai, sehingga bagi anak-anak terdengar seperti kepedulian biasa. Tapi bagi pengurus panti, pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Slamet juga mulai muncul di sekitar panti pada jam-jam yang tidak biasa. Kadang ia duduk di bangku dekat pagar, membaca koran, atau tampak sedang menunggu. Ketika anak-anak keluar dari panti untuk bermain, Slamet sering menawarkan bakso secara cuma-cuma. Senyum di wajahnya seolah ingin menebar kebaikan. Anak-anak pun senang dan menganggapnya sebagai hadiah kecil, tanpa menyadari adanya aura aneh yang mengikuti perhatian itu. Raffi, yang polos dan periang, merasa senang dengan perhatian Slamet. Ia senang mendapatkan bakso tambahan atau sedikit bimbingan saat belajar berhitung dari penjual bakso itu. Namun, meskipun Raffi tidak mengerti sepenuhnya, ada rasa ganjil yang muncul di hatinya setiap kali Slamet terlalu lama menatapnya. Ia tidak tahu apa yang salah, hanya ada perasaan kecil yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Kadang, saat menatap mata Slamet, ia merasa seperti sedang diawasi dengan cara yang aneh, berbeda dari tatapan biasa orang dewasa. Masyarakat lain mulai merasakan gelagat ini meskipun mereka belum bisa menentukannya. Tetangga yang sering lewat di sekitar panti mulai memperhatikan bahwa Slamet terlalu sering berada di dekat anak-anak, terutama saat orang dewasa tidak terlalu memperhatikan. Warga yang sebelumnya merasa aman mulai menyingkirkan pandangan mereka dari kejadian itu, merasakan sedikit ketegangan. Biasanya dia hanya jualan, sekarang malah berdiri di sini berjam-jam, bisik salah satu pedagang. Matanya mengikuti gerobak bakso Slamet yang tak bergerak. Slamet juga memperlihatkan pola perilaku lain yang membuatnya berbeda dari sebelumnya. Ia mulai menyimpan catatan kecil, menulis hal-hal yang tampaknya sepele, seperti jadwal anak-anak, nama-nama mereka, dan kebiasaan mereka sehari-hari. Buku catatan itu selalu ia bawa,
Dan meski ia menutupinya rapat-rapat, ada rasa aneh yang menyelimuti setiap orang yang melihatnya terlalu dekat. Aktivitas yang awalnya terlihat wajar, mendokumentasikan bisnisnya, tapi kini berubah menjadi sesuatu yang memicu kecemasan bagi mereka yang peka terhadap tanda-tanda bahaya. Pagi itu, Wonosobo tampak seperti biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan, dan aroma kopi dari warung kecil di pojok pasar menyebar di udara yang dingin. Anak-anak panti asuhan bergegas menyiapkan diri untuk sekolah, termasuk Raffi, yang tampak ceria seperti biasanya. Namun, di balik rutinitas yang tampak normal itu, ada getaran aneh yang sulit dijelaskan oleh siapapun. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan kecil. Gerobak bakso Slamet tidak bergerak seperti biasa. Ia terlihat lebih lama berdiri di dekat gang sempit. Matanya menatap anak-anak yang melewati jalanan. Sepertinya dia menunggu sesuatu. Gumam Pak Joko, pedagang sayur, sambil menatap dari balik etalase. Warna wajahnya menghitam sedikit oleh kekhawatiran. Meskipun ia tidak ingin terlalu ikut campur. Anak-anak panti, termasuk Raffi, tampak normal. Mereka tertawa, bercanda, dan berjalan menuju sekolah dengan semangat. Namun, sesekali Raffi menoleh ke arah gerobak bakso, merasa ada sesuatu yang berbeda. Senyum Slamet masih terpampang di wajahnya, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak lain tidak menyadari hal itu. Mereka terlalu asyik bermain sambil menenteng tas sekolah dan peralatan belajar. Ketika Raffi dan teman-temannya melewati gang sempit di dekat pasar, beberapa warga yang berada di sekitar mulai merasakan ketegangan. Seekor anjing yang biasanya bermain di halaman tetangga tiba-tiba menyala keras, menarik perhatian beberapa orang dewasa. Ada suara langkah yang cepat di antara gedung-gedung kecil, dan beberapa pintu rumah tertutup lebih awal dari biasanya. Sepertinya ada yang tidak beres, bisik seorang ibu sambil menguncinya pintu rumahnya. Di panti asuhan, Ibu Lestari dan pengurus lainnya mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Telepon genggam berdering, tetapi tidak ada suara di ujung sana. Mereka melihat keluar jendela dan memperhatikan gerobak bakso yang berdiri di kejauhan. Slamet tampak menunggu, tapi bukan seperti biasanya. Ia bergerak perlahan, seolah memperhatikan setiap gerakan anak-anak dengan intensitas yang tidak biasa. Ada sesuatu di matanya yang membuat Ibu Lestari merasa waspada. Sementara itu, beberapa pedagang pasar yang biasanya sibuk berjualan mulai menoleh ke arah gang sempit. Mereka melihat gerakan-gerakan kecil, orang-orang yang datang dan pergi, langkah kaki yang tergesa-gesa, dan gerobak yang seakan menunggu sesuatu. Suasana pasar yang biasanya hangat dan ramai kini diselimuti rasa tegang yang samar. Pedagang saling bertukar pandang, menyadari ada sesuatu yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Raffi, tanpa menyadari bahaya yang mengintai, bermain-main dengan teman-temannya sebentar sebelum berangkat sekolah. Ia tertawa ketika Dika mendorongnya di ayunan halaman panti. Namun, di kejauhan, Slamet menatap mereka dengan cara yang sulit dijelaskan. Matanya meneliti setiap gerakan, mencatat setiap langkah, tanpa suara, hanya diam. Senyum yang masih menempel di wajahnya kini terasa berat, bukan lagi ramah. Ketegangan semakin terasa ketika beberapa tetangga mulai melihat sesuatu yang aneh. Gerobak bakso yang biasanya berpindah-pindah di jalanan kini tampak diam di tempat tertentu. Seorang bapak yang sedang mengantar anaknya ke sekolah mendekat untuk melihat. Tetapi Slamet menatapnya sekilas dan tersenyum. Senyum itu terasa tidak biasa, seperti menyembunyikan sesuatu. "Ah, mungkin cuma kebetulan," gumam bapak itu dalam hati, meskipun rasa cemas tetap menggerogoti pikirannya. Di panti, Ibu Lestari mulai mengorganisir anak-anak untuk masuk ke dalam ruangan belajar sementara. Ada firasat yang aneh dalam hatinya, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya. Ia menutup jendela, memastikan pintu terkunci, dan mengingatkan anak-anak untuk tetap dekat dengannya. Raffi menatap keluar sebentar, penasaran melihat gerobak bakso yang tampak tidak bergerak, lalu kembali ke teman-temannya sambil tertawa kecil, tanpa menyadari bahwa kegembiraan itu mulai diganggu oleh sesuatu yang lebih besar. Gelagat mencurigakan Slamet semakin terlihat ketika beberapa tetangga mencoba mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Ia bergerak cepat, tetapi tetap terlihat alami di mata mereka, seolah tidak ada yang salah. Namun,
Ada aura yang sulit diabaikan, ketegangan yang halus tapi nyata, dan rasa bahwa sesuatu akan terjadi jika tidak segera dihentikan. Hari itu Wonosobo tampak lebih sunyi dari biasanya. Pasar pagi yang biasanya ramai oleh suara pedagang dan tawar-menawar mulai terasa hening. Warga yang berjalan di jalanan tampak gelisah. Beberapa menatap ke arah gerobak bakso yang sejak pagi tampak tak bergerak. Beberapa tetangga mulai membicarakan rumor yang terdengar samar-samar, tapi belum ada yang berani memastikan. Kebingungan warga mulai memuncak ketika Pak Joko, salah satu pedagang lama di pasar, menemukan sesuatu yang mengganggu. Ia melihat gerobak bakso Slamet dalam keadaan aneh. Beberapa peralatan berserakan, bau tidak biasa yang samar namun cukup menusuk hidung, dan catatan kecil yang tercecer di tanah. Catatan itu berisi jadwal anak-anak panti, lengkap dengan nama-nama dan kebiasaan mereka sehari-hari. Pak Joko merasa ada sesuatu yang salah. Catatan itu terlalu rinci untuk sekadar urusan jualan bakso. Pak Joko segera menghubungi tetangga dan pengurus panti, termasuk Ibu Lestari. "Bu, saya rasa ini tidak normal. Lihat ini," katanya sambil menyerahkan catatan itu. Ibu Lestari menatap catatan dengan mata terbuka lebar. Ada rasa dingin yang menyelinap ke tubuhnya. Semua pertanyaan yang dulu terasa samar kini menjadi jelas. Slamet bukan sekadar pedagang bakso ramah. Ada niat tersembunyi yang mengancam anak-anak di panti. Tak lama kemudian, warga lain mulai berdatangan. Rasa penasaran berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan itu segera berubah menjadi kengerian. Bau yang aneh dari gerobak bakso semakin jelas, membuat beberapa orang menutup hidung. Mereka mulai bertanya-tanya apakah yang mereka curigai selama beberapa minggu terakhir ternyata benar. Suasana pasar yang biasanya hangat kini dipenuhi bisikan, tatapan gelisah, dan kekhawatiran yang nyata. Ibu Lestari segera menghubungi pihak kepolisian. Dalam waktu singkat, beberapa petugas datang dan mulai memeriksa lokasi. Mereka mengamankan gerobak, memeriksa catatan yang ditemukan, dan menanyai beberapa saksi, termasuk pedagang dan tetangga sekitar. Polisi dengan cepat menyadari bahwa ada bukti yang cukup untuk menandakan adanya niat kriminal serius. Tidak ada detail kekerasan yang terlihat secara langsung, namun semua orang merasakan ketegangan dan ancaman yang nyata. Ketika berita ini mulai menyebar, masyarakat Wonosobo menjadi gempar. Para orang tua mengambil anak-anak mereka dari sekolah lebih awal, khawatir akan keselamatan mereka. Warga berkumpul di pasar, membicarakan kejadian yang baru mereka ketahui, merasa takut sekaligus marah. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat ramah bisa melakukan hal seperti ini? Ucap seorang ibu sambil menutup wajahnya dengan tangan. Seorang bapak menggeleng, matanya berkaca-kaca, menahan amarah dan kekhawatiran. Media lokal pun segera menangkap kabar ini. Wartawan mulai berdatangan, mengambil gambar gerobak bakso, berbicara dengan pedagang, dan mewawancarai pengurus panti. Kepala redaksi radio lokal menyebutkan bahwa ini adalah salah satu kasus yang paling mengerikan di Wonosobo dalam beberapa tahun terakhir. Berita itu pun disiarkan, membuat seluruh kota merasakan kepanikan yang meluas. Orang-orang menyalakan radio dan televisi untuk mendengar kabar terbaru, merasa takut sekaligus ingin tahu kebenarannya. Di panti asuhan, anak-anak mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Mereka mendengar bisikan dari pengurus dan beberapa tetangga yang datang memberitahu bahwa ada hal serius yang terjadi. Raffi, yang biasanya ceria, tampak bingung dan cemas. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi intuisinya sebagai anak yang sensitif mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Ibu Lestari berusaha menenangkan mereka, mengajak semua anak masuk ke dalam ruangan, menutup pintu dan jendela, dan memberi pengertian dengan bahasa yang lembut agar mereka tidak terlalu ketakutan. Sementara itu, polisi mulai memperluas penyelidikan. Mereka menemukan lebih banyak bukti di gerobak bakso dan sekitar lokasi, termasuk beberapa benda yang mengindikasikan persiapan yang tidak wajar. Semua bukti ini dikumpulkan dengan hati-hati, sementara masyarakat menunggu hasil penyelidikan dengan cemas. Ketakutan yang muncul bukan hanya karena kemungkinan bahaya bagi anak-anak, tapi juga karena kenyataan bahwa seseorang yang tampak biasa dan ramah ternyata menyimpan niat yang mengerikan. Begitu kabar tentang gerobak bakso dan catatan mencurigakan Slamet tersebar,
Wonosobo diliputi kepanikan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di pasar, di ganggang sempit, bahkan di halaman rumah, warga mulai berbisik-bisik satu sama lain, membicarakan rumor yang belum tentu benar. Suara-suara itu berbaur menjadi gelombang ketegangan yang hampir terasa di udara pagi hingga sore hari. Katanya dia sudah lama merencanakan sesuatu, gumam seorang pedagang sayur kepada tetangga di sebelahnya. Siapa sangka orang yang selalu ramah itu bisa. Suaranya terputus, karena takut anak-anak yang bermain di dekatnya mendengar. Orang-orang lain menatapnya dengan mata terbuka lebar. Beberapa menahan napas, sementara yang lain bergidik. Rumor tentang niat jahat Slamet menyebar lebih cepat daripada informasi resmi dari polisi. Di panti asuhan, Ibu Lestari mulai menerima banyak telepon dari warga yang khawatir. Banyak yang menawarkan diri untuk menjaga anak-anak lebih dekat, sementara yang lain mengusulkan agar anak-anak dipindahkan sementara ke rumah kerabat. Kita tidak bisa mengambil risiko, katanya kepada staf panti. Anak-anak harus tetap aman sampai polisi menyelesaikan penyelidikan. Para pengurus bekerja keras, mengatur jadwal piket tambahan, menutup setiap pintu dan jendela, dan memastikan anak-anak tetap dekat dengan pengurus sepanjang hari. Anak-anak sendiri mulai menangkap ketegangan di sekitar mereka, meski belum sepenuhnya memahami alasannya. Raffi terlihat gelisah ketika melihat tetangga yang biasanya ramah tiba-tiba menatap gerobak bakso kosong di halaman pasar dan berbisik-bisik. "Apa yang terjadi dengan Om Slamet?" tanyanya pelan pada Ibu Lestari. Ibu Lestari hanya mengelus kepalanya dengan lembut, berusaha menenangkan sambil berkata, "Kita tidak tahu pasti, Nak. Tapi yang penting sekarang kita tetap bersama dan aman." Sementara itu, Slamet tidak terlihat di pasar maupun di sekitarnya. Warga mulai berspekulasi tentang keberadaannya. Ada yang mengatakan ia mungkin bersembunyi, ada yang percaya ia sudah meninggalkan kota, dan sebagian lagi yakin ia mencoba menutupi jejak agar polisi tidak menemukan bukti lebih lanjut. Gerobak bakso yang biasanya selalu ada kini tampak kosong, dan jejak kaki yang tertinggal di sekitar pasar seolah mengisyaratkan ketergesaan. Seiring rumor beredar, beberapa warga mengambil langkah-langkah sendiri untuk melindungi anak-anak. Beberapa tetangga di sekitar panti asuhan bergantian mengawasi anak-anak yang bermain di halaman, sementara yang lain menutup gang kecil yang sering dilewati anak-anak ke sekolah. Orang-orang bahkan membentuk semacam ronda informal, memastikan bahwa tidak ada orang asing yang terlihat mendekati panti. Rasa solidaritas yang muncul begitu kuat, meski dibarengi rasa takut dan kecemasan yang sulit dihilangkan. Media lokal mulai memperbesar spekulasi ini. Radio dan portal berita menyiarkan kabar tentang hilangnya Slamet dan kecurigaan masyarakat, memicu lebih banyak rumor yang kadang saling bertentangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Slamet mungkin telah meninggalkan kota dengan cepat, meninggalkan gerobak bakso kosong di pasar. Ada pula yang percaya ia masih berada di sekitar pasar, mengintai dari kejauhan. Suasana kota semakin tegang karena ketidakpastian itu. Di antara kepanikan itu, Ibu Lestari dan staf panti bekerja keras menjaga anak-anak tetap tenang. Mereka mengatur aktivitas agar anak-anak tetap sibuk, seperti membaca, menggambar, dan bermain di ruang tertutup. Namun, meskipun kegiatan diatur sedemikian rupa, rasa takut tetap ada. Setiap kali ada suara langkah atau kendaraan yang lewat, anak-anak menoleh ke jendela, dan para pengurus pun menahan napas, berharap tidak ada bahaya yang mengintai. Warga Wonosobo kini hidup di antara ketakutan dan spekulasi. Setiap bisik-bisik tentang Slamet atau rumor yang terdengar di pasar menambah ketegangan. Kepanikan ini tidak hanya soal keamanan fisik, tetapi juga soal ketidakpercayaan terhadap seseorang yang sebelumnya dianggap ramah. Seseorang yang sehari-hari menyapa dengan senyum kini menjadi simbol ancaman yang tersembunyi, memicu kombinasi marah, takut, dan sedih di hati masyarakat. Seiring kepanikan melanda Wonosobo, kepolisian setempat bergerak cepat. Kapolres Wonosobo langsung membentuk tim khusus untuk menangani kasus yang telah menggemparkan masyarakat ini. Lokasi gerobak bakso, panti asuhan, dan beberapa gang kecil di sekitar pasar menjadi titik fokus penyelidikan. Para petugas bekerja siang dan malam, mencoba mengumpulkan semua bukti yang mungkin bisa mengungkap apa yang terjadi. Langkah pertama yang dilakukan polisi adalah memeriksa seluruh lokasi terkait.
Gerobak bakso Slamet diamankan sebagai barang bukti, termasuk peralatan yang berserakan di sekitarnya. Setiap noda, setiap jejak kaki, dan setiap benda yang tertinggal di sekitar gerobak diperiksa dengan seksama. Tim forensik mengambil sampel, mendokumentasikan keadaan dengan foto, dan menandai setiap benda yang mungkin relevan. Semua tindakan dilakukan dengan teliti, agar tidak ada bukti yang terlewat. Saksi-saksi diwawancarai secara intensif. Pedagang, tetangga, dan anak-anak panti asuhan dimintai keterangan. Polisi mencatat semua hal, termasuk hal-hal yang tampak sepele, seperti perubahan perilaku Slamet beberapa minggu terakhir, gerak-gerik yang aneh, atau percakapan yang terdengar di pasar. Semua informasi ini dikumpulkan untuk membentuk gambaran lengkap tentang pola aktivitas pelaku. Polisi juga memanfaatkan teknologi yang ada. Beberapa CCTV di sekitar pasar diperiksa, dan rekaman dari jalanan yang dilewati gerobak bakso dikaji. Dari rekaman itu, terlihat Slamet sering berada di lokasi yang sama berulang kali, meski tampak seolah ia sedang berjualan. Ada pola tertentu yang membuat tim penyelidik semakin curiga. Slamet selalu mengamati anak-anak yang melewati pasar, namun selalu dengan cara yang halus, sehingga orang dewasa hampir tidak menyadarinya. Selain itu, kepolisian meminta bantuan ahli psikologi kriminal untuk menganalisis perilaku pelaku. Ahli ini memberikan gambaran tentang kemungkinan motivasi, pola pikir, dan potensi risiko pelaku. Mereka mencatat bahwa pelaku tampaknya memiliki kemampuan menyembunyikan niatnya dengan sangat baik, bersikap ramah di depan umum, tetapi menyimpan obsesi tertentu yang dapat membahayakan orang lain. Analisis psikologi ini membantu polisi memahami potensi langkah berikutnya yang mungkin diambil pelaku, sekaligus menentukan cara untuk menanganinya dengan aman. Polisi juga memeriksa latar belakang Slamet. Mereka menemukan catatan aktivitasnya sehari-hari, transaksi usaha baksonya, dan interaksi dengan masyarakat. Catatan ini, jika digabungkan dengan pengamatan dari warga dan rekaman CCTV, membentuk pola yang jelas. Slamet selalu mengamati, selalu menyiapkan sesuatu, dan selalu berusaha agar tidak ada yang mencurigai niat sebenarnya. Tim penyelidik menyadari bahwa meski ia terlihat normal, perilakunya sangat terstruktur dan berpotensi membahayakan. Petunjuk awal yang mengarah pada pelaku mulai terlihat dari kombinasi bukti fisik, saksi, dan rekaman. Ada benda-benda tertentu yang ditemukan di sekitar gerobak bakso yang menunjukkan persiapan yang tidak wajar, seperti catatan nama anak-anak dan rencana pergerakan yang terlalu rinci. Selain itu, tetangga melaporkan bahwa beberapa minggu terakhir Slamet terlihat sering mengintai panti asuhan, lebih dari sekadar pedagang biasa. Polisi menghubungkan semua ini, dan semakin yakin bahwa Slamet adalah titik utama penyelidikan. Dalam proses ini, komunikasi dengan masyarakat juga diperkuat. Polisi meminta warga tetap tenang, tidak berspekulasi secara berlebihan, dan melaporkan segala hal yang mencurigakan. Warga mulai memberikan informasi tambahan, seperti pola gerakan Slamet, tempat-tempat yang dikunjungi, dan interaksi yang sebelumnya tampak biasa tapi kini terlihat aneh. Semua informasi ini menjadi bagian penting dalam menyusun langkah penangkapan. Sementara itu, tekanan meningkat. Media lokal terus melaporkan perkembangan, membuat masyarakat menunggu dengan cemas. Polisi menyadari bahwa setiap langkah harus hati-hati. Mereka harus menangkap pelaku tanpa membahayakan warga atau anak-anak panti asuhan. Rencana penyergapan mulai disusun, berdasarkan pola perilaku yang dianalisis, bukti fisik yang ditemukan, dan informasi dari saksi. Setelah beberapa hari intensif melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mengarah pada Slamet, penjual bakso yang telah membuat Wonosobo cemas. Setiap catatan yang ditemukan di gerobak bakso, setiap rekaman CCTV yang dianalisis, dan keterangan saksi kini membentuk pola yang jelas. Slamet tidak lagi bisa menghindari perhatian aparat. Petunjuk-petunjuk ini menjadi dasar penting bagi polisi untuk mengambil langkah berikutnya. Penggerebekan yang terencana dengan rapi. Di pagi hari yang mendung, tim kepolisian bergerak. Mereka mengetahui lokasi persembunyian Slamet, sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota yang tampak biasa dari luar. Tim menyusun strategi, memastikan bahwa penggerebekan akan berjalan cepat dan aman, terutama karena ada kemungkinan pelaku bersikap gelisah atau berusaha melarikan diri.
Para petugas mengenakan seragam lengkap, membawa peralatan komunikasi, dan menyiapkan jalur evakuasi jika terjadi situasi darurat. Warga sekitar rumah kontrakan sudah mulai berkumpul, mengetahui bahwa polisi akan melakukan sesuatu. Ketegangan terasa di udara. Orang-orang berbisik-bisik, memperhatikan setiap gerakan petugas dengan mata tertuju penuh cemas. Beberapa tetangga terlihat gelisah. Sebagian lagi tampak lega karena merasa ada langkah nyata yang diambil untuk mengatasi ancaman yang selama ini menghantui mereka. Di saat yang sama, anak-anak panti asuhan dan pengurusnya mengikuti perkembangan dari jarak aman. Ibu Lestari memastikan semua anak tetap berada di tempat yang terlindungi, sambil memberikan penjelasan sederhana agar mereka tidak panik. Kita harus sabar, Nak. Polisi sedang melakukan yang terbaik supaya semua aman, ujarnya. Meskipun anak-anak tidak sepenuhnya memahami detailnya, mereka merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Sekitar pukul 10 pagi, tim kepolisian memasuki rumah kontrakan Slamet. Dengan koordinasi yang baik, mereka memeriksa setiap ruangan. Bau yang aneh dan peralatan yang tampak tidak wajar segera terdeteksi. Di salah satu ruangan, polisi menemukan catatan rinci lagi tentang anak-anak panti, beserta jadwal dan rencana yang menunjukkan pola yang sama seperti yang ditemukan sebelumnya. Bukti-bukti ini cukup untuk memastikan keterlibatan Slamet dalam niat kriminal yang membahayakan. Slamet akhirnya ditemukan di sebuah kamar belakang. Tampak panik ketika menyadari kehadiran polisi. Petugas dengan tegas namun tetap hati-hati mendekatinya, memberi instruksi untuk menyerah. Setelah beberapa menit ketegangan, Slamet menyerah tanpa perlawanan fisik. Polisi segera mengamankan pelaku, menyita semua bukti yang ada, dan membawanya ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika berita penangkapan ini mulai menyebar, masyarakat Wonosobo merasakan campuran emosi yang kuat. Ada rasa lega, karena ancaman nyata yang selama ini menghantui kota akhirnya berhasil dihentikan. Beberapa tetangga menghela napas panjang, menatap gerobak bakso kosong yang kini seolah kehilangan makna menakutkan. Ada juga rasa marah dan kecewa, karena mereka baru menyadari bahwa seseorang yang tampak ramah di tengah-tengah mereka ternyata memiliki niat jahat yang tersembunyi. Media lokal segera melaporkan penangkapan ini. Wawancara dengan kepolisian, tetangga, dan pengurus panti memberikan gambaran lengkap tentang proses yang telah dilakukan. Berita ini tidak hanya membuat masyarakat tenang, tetapi juga membangkitkan solidaritas di antara warga. Banyak orang menyadari bahwa perhatian mereka terhadap gerak-gerik pelaku dan informasi yang mereka sampaikan telah membantu polisi menemukan Slamet. Di panti asuhan, anak-anak mendengar kabar penangkapan ini. Mereka tampak lega, meskipun masih bingung dengan beberapa hal. Raffi dan teman-temannya bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, dan Ibu Lestari berusaha menenangkan mereka. Sekarang kita aman, Nak. Polisi sudah menangani semuanya, katanya sambil mengelus kepala anak-anak. Suasana yang tadinya cemas perlahan berubah menjadi lega dan damai, walaupun bekas ketegangan masih terasa di udara. Di sisi lain, kepolisian terus menekankan bahwa proses hukum masih berjalan. Penangkapan hanyalah tahap awal. Penyelidikan dan pengumpulan bukti tambahan tetap dilakukan untuk memastikan bahwa kasus ini dapat disidangkan dengan adil. Tim forensik masih meneliti semua barang bukti, dan ahli psikologi kriminal diminta untuk memprofil pelaku lebih mendalam guna membantu proses hukum dan rehabilitasi psikologis korban. Setelah Slamet ditangkap dan diamankan di kantor kepolisian, proses interogasi pun dimulai. Ruang interogasi terasa sunyi dan tegang. Hanya ada meja, kursi, dan lampu yang menggantung di atas. Petugas yang memimpin interogasi duduk di seberang Slamet, menatap dengan serius, sementara beberapa anggota tim lainnya mencatat setiap kata dan gestur. Suasana ini berbeda dari keramaian Wonosobo. Di sini, ketenangan dan ketelitian menjadi kunci untuk menyingkap motif yang selama ini tersembunyi. Pada awalnya, Slamet terlihat tenang, bahkan mencoba bersikap santai. Namun, tekanan psikologis mulai terlihat ketika pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Polisi memulai dari fakta-fakta sederhana. Kapan terakhir kali ia terlihat di pasar, interaksi dengan anak-anak panti asuhan, dan jejak-jejak yang tertinggal di gerobak bakso. Setiap jawaban dianalisis, dibandingkan dengan bukti fisik dan saksi yang ada.
Tidak butuh waktu lama bagi Slamet untuk mulai membuka diri. Ia mulai mengakui bahwa ada dorongan yang sulit dikendalikan yang membuatnya menargetkan anak-anak tertentu. Dalam pengakuannya, terlihat jelas konflik internal yang mendalam. Di satu sisi ada rasa bersalah, di sisi lain ada justifikasi yang ia ciptakan sendiri. Slamet berbicara tentang obsesi yang telah lama dirasakannya, rasa kesepian, dan perasaan terasing dari masyarakat, yang menurutnya membenarkan perilaku menyimpang yang ia lakukan. Psikolog kriminal yang mendampingi interogasi memberikan analisis tambahan. Menurut mereka, Slamet menunjukkan ciri-ciri kelainan moral dan gangguan psikologis yang kompleks. Ia mampu menyembunyikan niat jahatnya di depan publik, bersikap ramah dan normal, tetapi secara internal memiliki obsesi yang membahayakan. Perilakunya menunjukkan percampuran antara dorongan impulsif dan perencanaan yang matang, membuatnya sangat sulit dideteksi sampai bukti konkret muncul. Analisis ini membantu polisi memahami pola pikirnya, sekaligus memberikan wawasan bagi proses hukum yang akan dijalani. Selama interogasi, Slamet juga mengungkapkan ketakutannya sendiri, ketakutan akan hukuman, ketakutan bahwa masyarakat akan membenci dirinya, dan ketakutan bahwa dunia yang ia ciptakan dalam pikirannya tidak lagi ada. Rasa bersalah ini sesekali muncul dalam kata-kata dan gesturnya, seperti saat ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, atau tergagap ketika mencoba menjelaskan alasan di balik perilakunya. Polisi mencatat bahwa ini adalah bagian penting dari pengakuan, karena menunjukkan bahwa meskipun kelakuannya mengerikan, pelaku masih memiliki kesadaran moral tertentu yang terganggu. Konflik internal Slamet semakin terlihat ketika ia membandingkan tindakan yang telah ia lakukan dengan cara berpikirnya sendiri. Ia berulang kali menggunakan kata-kata seperti salah, tidak semestinya, tetapi segera setelah itu ia mencoba membenarkan perilakunya dengan alasan pribadi, rasa kesepian, tekanan hidup, dan obsesi yang tidak bisa dikontrol. Polisi mendengarkan dengan sabar, mencatat semua pernyataan, dan tidak menunjukkan reaksi emosional, karena tujuan utama adalah mengumpulkan informasi secara faktual. Pengakuan Slamet juga membuka gambaran tentang bagaimana ia merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Ia mengaku mengamati anak-anak dari jauh, menulis catatan, dan menyiapkan skenario agar tidak ketahuan. Hal ini sesuai dengan bukti fisik dan rekaman CCTV yang sebelumnya ditemukan, menunjukkan bahwa tindakannya bukan semata impulsif, tetapi merupakan kombinasi antara obsesi dan perencanaan yang matang. Seiring proses interogasi berlangsung, Slamet mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Wajahnya pucat, mata sembab, dan suara bergetar saat menjelaskan rincian pengakuannya. Polisi menenangkan suasana, memberikan jeda, dan memastikan bahwa semua dilakukan secara manusiawi. Meskipun kasus ini serius, pihak kepolisian memahami bahwa pengakuan pelaku bisa menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dan mempersiapkan proses hukum yang adil. Setelah pengakuan Slamet dan kabar penangkapannya tersebar, Wonosobo berada dalam pusaran emosi yang kompleks. Warga kota yang selama beberapa minggu diguncang ketakutan kini merespons dengan campuran lega, marah, dan prihatin. Banyak orang masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok yang tampak ramah di tengah masyarakat ternyata memiliki niat keji yang sangat mengerikan. Diskusi di pasar, warung kopi, dan di antara tetangga menjadi lebih hangat. Setiap orang membicarakan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi di lingkungan yang selama ini dianggap aman. Keluarga korban, walaupun terbatas karena anak yatim tersebut tidak memiliki orang tua, merasakan duka yang mendalam. Pengurus panti asuhan dan kakak-kakak asuh berperan sebagai pengganti orang tua, berusaha menenangkan anak-anak yang masih muda dan belum sepenuhnya memahami tragedi ini. Mereka menghadapi tantangan berat, menjelaskan peristiwa yang mengerikan tanpa menimbulkan trauma lebih dalam, sekaligus memberikan rasa aman bagi anak-anak. Ibu Lestari, salah satu pengurus panti, menekankan pentingnya komunikasi terbuka. Ia berbicara kepada anak-anak dengan lembut, memberi mereka ruang untuk mengekspresikan rasa takut, sedih, atau bingung. Media lokal dan nasional turut menyoroti kasus ini, tetapi responsnya bervariasi. Beberapa media menekankan sisi sensasional dari peristiwa tersebut, menampilkan headline yang dramatis, gambar yang mengundang perhatian, dan detail-detail yang memicu rasa takut di masyarakat. Di sisi lain, ada media yang mencoba memberikan perspektif edukatif,
mengedukasi publik tentang tanda-tanda perilaku berbahaya, pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, dan langkah-langkah melindungi anak-anak dari potensi ancaman. Sorotan edukatif ini diterima dengan baik oleh sebagian warga, yang menyadari bahwa kasus ini bisa menjadi pelajaran penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Komunitas anak yatim menghadapi trauma yang nyata. Beberapa anak menjadi lebih waspada dan takut pada orang baru, sementara yang lain menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau gangguan tidur. Psikolog anak yang dipanggil untuk menangani situasi ini menekankan pentingnya pendekatan perlahan, memberikan rasa aman, konsistensi dalam rutinitas harian, serta terapi kelompok atau individu untuk mengekspresikan perasaan mereka. Aktivitas sehari-hari di panti diatur ulang untuk memastikan anak-anak tetap merasa terlindungi, termasuk mengurangi kontak dengan orang asing yang tidak dikenal dan menambahkan pengawasan ekstra saat bermain di luar. Warga lain, meskipun tidak terlibat langsung, menunjukkan solidaritas yang tinggi. Mereka mengorganisir penggalangan dana untuk panti asuhan, menyumbang mainan, makanan, dan kebutuhan dasar lain bagi anak-anak. Ada juga yang menawarkan dukungan psikologis atau sekadar mendampingi anak-anak agar mereka merasa tidak sendiri. Solidaritas ini menjadi salah satu titik terang di tengah kegelapan yang sempat menyelimuti kota, menunjukkan bahwa meskipun sebuah tragedi bisa mengguncang masyarakat, respon kolektif dapat memperkuat ikatan sosial. Di sisi hukum, masyarakat menunggu proses peradilan dengan cemas. Banyak orang berharap agar Slamet mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi juga menyadari bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil. Kepolisian dan pengadilan menekankan transparansi, sambil tetap menjaga keamanan dan kesejahteraan korban. Kepercayaan warga terhadap aparat menjadi penting, karena kasus ini menunjukkan betapa krusialnya peran polisi, pengurus panti, dan masyarakat dalam menjaga keselamatan anak-anak. Selain itu, kasus ini memunculkan diskusi publik yang lebih luas tentang keamanan anak-anak di lingkungan sosial. Sekolah, panti asuhan, dan komunitas lokal mulai meninjau kembali prosedur keamanan, menekankan pendidikan tentang bahaya orang asing, serta mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi tentang perasaan mereka dan memberitahu orang dewasa bila merasa tidak aman. Banyak tokoh masyarakat juga menyampaikan pesan-pesan moral dan psikologis di media sosial, menekankan kewaspadaan tanpa menimbulkan paranoia. Di tengah semua ini, ada rasa lega yang tumbuh perlahan di masyarakat. Warga mulai kembali melakukan aktivitas sehari-hari, meskipun dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Anak-anak kembali ke rutinitas belajar dan bermain, ditemani pengurus panti yang sigap menjaga keamanan mereka. Warga merasa bahwa tragedi ini telah memberikan pelajaran penting tentang kepekaan terhadap lingkungan dan pentingnya kerjasama untuk melindungi anak-anak dari ancaman yang tidak terlihat. Beberapa minggu setelah penangkapan Slamet, Wonosobo menyaksikan babak baru dari tragedi yang mengguncang kota mereka, proses hukum. Sidang pengadilan digelar di pengadilan negeri setempat, dan suasana di luar gedung sudah dipenuhi warga yang penasaran sekaligus cemas. Beberapa datang untuk memberi dukungan kepada korban dan anak-anak panti, sementara yang lain hanya ingin mengetahui jalannya hukum terhadap pelaku yang telah membuat seluruh kota gempar. Di dalam ruang sidang, ketegangan terasa jelas. Slamet duduk di kursi terdakwa dengan tangan terborgol, menundukkan kepala dan sesekali menatap ke arah hakim. Pengacaranya duduk di samping, mempersiapkan argumen hukum dan membela hak-hak kliennya. Jaksa penuntut umum bersiap dengan berkas dakwaan, lengkap dengan kronologi kejadian, bukti fisik, dan laporan psikologis yang telah dikumpulkan. Dakwaan terhadap Slamet cukup jelas. Tindakan kriminal yang menimbulkan korban hingga menimbulkan trauma psikologis mendalam pada anak yatim, serta niat jahat yang direncanakan sebelumnya. Jaksa memaparkan fakta-fakta yang ditemukan selama penyelidikan, catatan pelaku, rekaman CCTV, dan kesaksian warga. Setiap bukti dibentangkan untuk memperkuat kasus bahwa tindakan Slamet bukan sekadar impuls sesaat, tetapi perbuatan terencana dengan motif yang jelas. Kesaksian dari polisi menjadi bagian awal yang krusial. Petugas yang melakukan penyelidikan menjelaskan proses penangkapan, bukti-bukti yang ditemukan, dan pengakuan pelaku selama interogasi. Mereka juga menekankan peran warga dalam memberikan informasi penting yang membantu polisi mengungkap jejak Slamet. Penjelasan ini membuat hakim, jaksa,
dan pengunjung sidang memahami betapa serius dan sistematisnya tindakan pelaku. Selanjutnya, kesaksian dari warga menambah dimensi emosional pada persidangan. Tetangga yang pernah melihat perilaku mencurigakan Slamet, pengurus panti, dan beberapa anggota komunitas memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari dan interaksi pelaku dengan anak-anak panti. Cerita mereka menekankan betapa Slamet tampak normal di depan umum, sehingga masyarakat tidak menyangka niat jahatnya tersembunyi begitu dalam. Kesaksian ini juga membuat suasana ruang sidang terasa tegang. Beberapa orang menahan napas, sedih, atau bahkan menitikkan air mata. Psikolog yang menangani kasus juga dipanggil untuk memberi keterangan profesional. Mereka menjelaskan kondisi mental Slamet, termasuk obsesi, kelainan moral, dan konflik internal yang dialaminya antara rasa bersalah dan pembenaran pribadi. Analisis psikologis ini membantu hakim dan jaksa memahami motivasi di balik tindakan keji yang dilakukan Slamet, sekaligus menekankan perlunya hukuman yang sesuai dan tindakan rehabilitatif bila memungkinkan. Drama pengadilan semakin terasa ketika jaksa memaparkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatan pelaku terhadap korban dan masyarakat. Anak-anak panti mengalami trauma mendalam. Beberapa menunjukkan ketakutan berlebihan, gangguan tidur, dan kesulitan bersosialisasi. Masyarakat pun terguncang, khawatir bahwa kejadian serupa bisa terjadi lagi. Penekanan pada dampak psikologis ini membuat ruang sidang menjadi tempat refleksi bagi semua yang hadir, dari warga biasa hingga aparat hukum. Hakim menegaskan bahwa setiap orang yang hadir harus tetap tenang dan tertib, meskipun kasus ini memicu emosi yang sangat kuat. Sidang berjalan dengan prosedur formal, pertanyaan diajukan, jawaban dicatat, dan bukti diperiksa secara rinci. Rasa takut dan ketegangan masyarakat terasa, tetapi mereka tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sidang ini menjadi momen penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa dipengaruhi oleh emosi semata. Beberapa bulan setelah sidang dimulai, Wonosobo akhirnya menyaksikan babak terakhir dari proses hukum yang mengguncang kota mereka. Hakim mengumumkan putusan terhadap Slamet, penjual bakso yang melakukan tindakan keji terhadap anak yatim. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Warga yang hadir menahan napas. Anak-anak panti disertai pengurus, dan media lokal serta nasional mencatat setiap kata yang diucapkan. Hakim menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan dakwaan. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan Slamet bukan hanya pelanggaran hukum biasa, tetapi kejahatan luar biasa yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan masyarakat. Hukuman ini diterima dengan campuran perasaan lega dan sedih oleh masyarakat. Lega karena pelaku sudah dijauhkan dari masyarakat. Sedih karena tragedi yang dialami tidak bisa dihapus begitu saja. Reaksi publik begitu kuat. Banyak warga menghela napas panjang, ada yang menitikkan air mata, dan beberapa berbisik pelan, mengingat kembali rasa takut dan duka yang mereka rasakan saat tragedi pertama kali terungkap. Media melaporkan putusan dengan dua perspektif. Satu menekankan keadilan yang ditegakkan, sementara yang lain menyoroti sisi emosional dan sosial dari peristiwa ini. Sorotan media juga kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan, proteksi terhadap anak-anak, dan solidaritas komunitas dalam menghadapi trauma kolektif. Di panti asuhan, pengurus dan anak-anak merasakan kombinasi lega dan masih adanya kesedihan yang tersisa. Anak-anak yang selamat mendapatkan perhatian lebih intensif. Psikolog dan pengurus panti terus mendampingi mereka, membantu memproses trauma yang dialami. Kegiatan terapi kelompok, permainan edukatif, dan rutinitas sehari-hari yang aman menjadi fokus utama. Meskipun bekas trauma tidak hilang secara instan, dukungan penuh dari pengurus, warga, dan komunitas lokal perlahan membantu mereka kembali merasakan rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat pun melakukan refleksi mendalam. Kasus ini membuka mata banyak orang tentang kerapuhan sistem pengawasan di sekitar anak-anak dan pentingnya keterlibatan komunitas. Warga menyadari bahwa tindakan preventif, seperti perhatian terhadap lingkungan sekitar, komunikasi terbuka dengan anak-anak, dan pengawasan rutin, dapat menjadi pelindung yang efektif. Banyak tokoh lokal, guru, dan pengurus komunitas mulai mengadakan program edukasi untuk anak-anak dan orang tua, menekankan tanda-tanda bahaya dan cara melaporkan kejadian mencurigakan. Selain itu,
Solidaritas terhadap panti asuhan dan anak-anak yatim semakin menguat. Warga, lembaga sosial, dan sponsor lokal memberikan donasi, bantuan psikologis, serta fasilitas tambahan agar anak-anak dapat belajar dan bermain dengan lebih nyaman. Aktivitas ini tidak hanya membantu pemulihan fisik dan emosional anak-anak, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat. Tragedi ini telah mengingatkan semua pihak bahwa anak-anak adalah tanggung jawab bersama, dan perlindungan mereka membutuhkan perhatian berkelanjutan. Sementara itu, kehidupan Slamet kini sepenuhnya terisolasi. Dalam selnya, ia menghadapi kenyataan bahwa setiap rencana, obsesi, dan justifikasi yang pernah ia pikirkan berakhir dengan hukuman yang tidak dapat dihindari. Akhir tragis ini menjadi simbol konsekuensi nyata bagi tindakan keji yang melanggar hukum dan moral masyarakat. Bagi warga, vonis ini memberi rasa keadilan, sekaligus menjadi peringatan tegas bahwa kejahatan terhadap anak-anak tidak akan ditoleransi. Wonosobo perlahan bangkit dari bayang-bayang tragedi yang mengguncang kota itu beberapa bulan lalu. Meski luka emosional masih terasa, terutama bagi anak-anak yatim yang selamat, suasana kota kini mulai menampilkan tanda-tanda pemulihan. Di panti asuhan, pengurus dengan sabar membimbing anak-anak, membantu mereka memproses trauma yang tersisa dan mengajarkan bahwa meskipun dunia kadang kejam, masih ada orang-orang yang peduli dan bersedia melindungi mereka. Anak-anak, yang awalnya tampak cemas dan mudah terkejut oleh hal-hal kecil, kini mulai menunjukkan kemajuan. Sesi terapi kelompok membantu mereka mengekspresikan perasaan takut, sedih, dan marah, sementara kegiatan rutin, belajar, bermain, dan berinteraksi dengan teman sebaya, membawa rasa aman yang mulai menenangkan pikiran mereka. Psikolog yang mendampingi panti menekankan pentingnya kesabaran. Proses penyembuhan tidak instan, tetapi setiap langkah kecil adalah kemenangan bagi mereka. Dalam senyum yang mulai muncul perlahan, terlihat tanda-tanda harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya hanya menghadapi ketakutan dan kehilangan. Komunitas sekitar juga menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Warga menjadi lebih waspada terhadap lingkungan, saling menjaga satu sama lain, dan memperhatikan anak-anak yang berada di sekitar mereka. Sekolah, panti, dan kelompok masyarakat lokal mulai mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai keamanan anak, tanda-tanda bahaya, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil. Program edukatif ini tidak hanya membantu anak-anak untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga memperkuat peran orang dewasa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Solidaritas yang tumbuh setelah tragedi juga menjadi fondasi kuat bagi pemulihan. Warga, organisasi sosial, dan sponsor lokal terus mendukung panti asuhan dengan donasi, fasilitas, dan bantuan psikologis. Aktivitas seperti workshop kreatif, kelas olahraga, dan kegiatan seni tidak hanya menyibukkan anak-anak, tetapi juga memberi mereka ruang untuk mengekspresikan diri dan menemukan kembali rasa percaya. Dalam kegiatan ini, anak-anak belajar bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada komunitas yang peduli dan siap melindungi mereka dari ancaman yang mungkin muncul. Selain itu, tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat. Mereka memahami bahwa keamanan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua atau pengurus panti, tetapi tugas bersama. Kewaspadaan terhadap orang asing, perhatian terhadap perilaku mencurigakan, dan komunikasi terbuka antara anak dan orang dewasa menjadi bagian dari budaya baru di kota itu. Setiap warga belajar bahwa keterlibatan aktif mereka dapat mencegah tragedi serupa terjadi lagi, dan bahwa solidaritas sosial adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan peduli. Di sisi hukum, keputusan pengadilan terhadap Slamet tetap menjadi pengingat akan pentingnya keadilan. Hukuman yang dijatuhkan menegaskan bahwa tindakan keji tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Hal ini tidak hanya memberi rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga memberikan pesan moral yang kuat, bahwa hukum dan moralitas berjalan beriringan, dan kejahatan terhadap yang lemah, terutama anak-anak, akan selalu mendapatkan respon yang tegas dari sistem hukum dan masyarakat. Seiring waktu, anak-anak yatim yang selamat mulai mengembangkan mimpi dan harapan baru. Mereka kembali menata hidup, belajar dengan tekun, bermain dengan teman-teman, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut yang berlebihan. Pengurus panti dan psikolog terus mendorong mereka untuk mengeksplorasi bakat, merayakan prestasi kecil, dan membangun rasa percaya diri yang pernah hilang. Perlahan,
Rasa trauma yang dulu membayangi hidup mereka digantikan dengan keberanian untuk melangkah maju dan keyakinan bahwa masa depan mereka masih penuh kemungkinan. Masyarakat Wonosobo, meskipun pernah diguncang oleh peristiwa mengerikan, kini menampilkan wajah yang lebih tanggap dan peduli. Warga tidak hanya belajar dari pengalaman pahit, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga anak-anak di lingkungan mereka, mendukung keluarga yang rentan, dan menumbuhkan budaya saling peduli. Solidaritas yang muncul dari tragedi ini menjadi bukti bahwa meskipun bencana sosial bisa menghancurkan rasa aman, kolaborasi dan kepedulian kolektif dapat membangun kembali fondasi masyarakat yang kuat dan harmonis.